Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Dewi Anjani dengan NIM 2010116057, mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai sejarah dan konsep investasi syariah. Oke, yang pertama kita akan membahas sejarah investasi syariah di Indonesia. Nah, investasi syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management di tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya di tahun 2000, itu di tanggal 3 Juli, Bursa Efek Indonesia kerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan JII atau Jakarta Islamic Index. Kemudian pada tanggal 18 April tahun 2001, pertama kali DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pasar modal atau investasi syariah. Nah, instrumen investasi syariah ini terus bertambah dengan kehadirannya obligasi syariah PT Indosat Tbk di awal September tahun 2002. Nah, obligasi ini merupakan obligasi syariah pertama menggunakan akad mudharabah. Sejarah investasi syariah juga dapat dilihat dari perkembangan institusional dalam pengaturan investasi syariah tersebut. Mulai dari MOU antara Bapepam dengan DSN MUI itu di tanggal 14 Maret tahun 2003. Dan ini menunjukkan adanya kesepemahaman di kedua belah pihak. Kemudian pada tahun 2003 sampai tahun 2004 itu ada pembentukan tim perkembangan pasar modal syariah dan juga pengembangan masuk dalam struktur Bapepam dan LK. Kemudian pada tanggal 23 November tahun 2006, Bapepam LK ini menerbitkan peraturan investasi syariah. Dan di tanggal 31 Agustusnya menerbitkan peraturan kriteria penerbitan investasi syariah. Lalu di tahun 2007, itu tepatnya tanggal 12 September, adanya peluncuran daftar efek syariah. Selanjutnya, pada tanggal 7 Mei tahun 2008, investasi syariah ini mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Dan kemudian pada tanggal 26 Agustus tahun 2008, pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Sampai pada tanggal 30 Juni tahun 2009, Bapepam LK ini melakukan penyempurnaan terhadap peraturan penerbitan efek syariah. Nah, penelusuran terhadap perjalanan sejarah investasi syariah ini dapat menunjukkan betapa strategis dan dibutuhkannya keberadaan investasi syariah di Indonesia. Walaupun investasi syariah mengalami pasang surut, namun dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memainkan perannya sebagai pilar ekonomi dan keuangan bangsa. Selanjutnya mengenai konsep investasi syariah. Nah, sebelumnya investasi yang kita ketahui istilahnya itu kita melakukan penanaman modal dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Lalu bagaimana dengan investasi syariah? Investasi yang sesuai prinsip Islam. Nah, penerapan prinsip Islamnya itu seperti apa? Baik, kita akan bahas di sini. Ketika kita berinvestasi, kita mengharapkan keuntungan. Namun nyatanya setiap menjalani usaha itu kita belum tentu untung. Bisa juga kita mengalami kerugian. Dan hal ini yang menyebabkan sifat dari usaha itu
bersifat tidak pasti. Nah, kita bisa mendapat untung dan juga mengalami kerugian seperti itu dari hasil penanaman modal tersebut. Hal yang tidak pasti ini kalau dalam Islam itu disebut goror. Tapi apakah investasi yang dilarang Islam itu karena ada unsur ketidakpastiannya itu atau bisa disebut goror? Oke, teman-teman, sesuai apa yang telah saya pelajari di perkuliahan ataupun membaca beberapa jurnal, konsep investasi syariah itu beda dengan jual beli. Kalau transaksi jual beli, kita membayar sekian untuk mendapatkan sesuatu dan itu harus pasti. Misalkan saya membayar 5.000 untuk satu buah roti. Jadi kita bayar sekian untuk dapatnya apa gitu dan itu harus pasti. Kalau tidak pasti itu jadinya akan goror. Nah, jika dalam investasi atau permodalan ketika kita memberi modal, maka nanti hasilnya berapa itu tergantung pada keuntungan usaha. Nah, namanya keuntungan itu bisa ada, bisa tidak, bisa besar, dan juga bisa kecil. Karena itu tidak bisa kita mematok harga, mematok keuntungan di awal seperti kita menghindari riba. Nah, dalam investasi syariah ini kita tidak boleh adanya riba. Misalkan seolah-olah kita menghindari goror, dengan alasan goror kita investasi sebesar 5 juta dan berharap nanti akan mendapat 10 juta, itu dengan alasan goror, itu justru hal tersebut yang menjadi dikatakan riba. Lalu bagaimana konsep investasi yang sesuai syariah? Nah, investasi syariah ini pastinya sesuai dengan prinsip Islam. Dan kalau di Indonesia, investasi syariah dinaungi oleh MUI lewat fatwa DSN-nya. Ketika investor memulai investasi syariah, maka akan diawali dengan akad-akad seperti akad jual beli, mudharabah, terus akad kerjasama, musyarakah, atau akad sewa menyewa seperti ijarah. Sedangkan investasi lainnya atau investasi konvensional itu tidak ada akad-akad yang menyertainya. Jadi yang menjadi pembeda itu adanya prinsip Islam dengan akad-akad yang menyertai investasi syariah. Selain tadi harus ada investornya atau pihaknya, kemudian harus ada akadnya. Tadi akad-akad dalam Islam itu ada akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Kemudian harus ada underlying aset atau aset yang dijadikan sebagai dasar penerbitan investasi syariah sebagai jaminan. Nah, aset ini, underlying asetnya berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, atau yang tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset tersebut. Selain itu, dalam investasi syariah harus memperhatikan hal-hal yang tidak sesuai prinsip Islam. Nah, seperti kita terlebih dahulu harus analisa perusahaan nih. Pertama, tidak boleh bergerak di bisnis yang haram. Nah, jadi perusahaan yang mengelola nantinya tidak boleh bergerak di bisnis yang haram. Misalkan perusahaan tersebut berbisnis komar gitu, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh ada pendapatan non halal juga di dalamnya. Dan dalam mengelola keuangan tidak boleh juga menggunakan bank konvensional karena nantinya akan ada riba atau hal-hal yang tidak sesuai prinsip Islam di dalamnya. Nah, dalam menganalisis perusahaan yang ingin kerjasama, kita juga harus analisis nih, apakah bisnisnya ini bisa diperkirakan atau aman atau tidak gitu. Karena dalam investasi syariah ini tidak boleh ada pihak yang dizolimi. Nah, beberapa aspek yang tadi saya sebutkan itu seperti riba, goror, atau zolim kepada salah satu pihak atau beberapa pihak. Nah, syariah itu menghindari hal-hal tersebut.
prinsip yang dilarang oleh Islam agar semuanya sejahtera dan mencapai maslahah sebagai tujuan dari Islam gitu. Nah, masalah untung ataupun rugi itu sebenarnya takdir Allah. Kita sebagai manusia itu tidak bisa mengendalikannya. Makanya penting bagi kita sebagai muslim harus berilmu terlebih dahulu sebelum bertindak agar bisa menghindari larangan-larangan Allah dan justru menjalani hidup dengan baik dan juga bermanfaat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. 2 poin penting tadi yaitu tentang sejarah ekonomi, sejarah investasi syariah di Indonesia dan juga konsep investasi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.